moderator perwakilan dari kelompok 4. Di sini kelompok kami yaitu kelompok 4 akan menjelaskan hasil diskusi dari kelompok kami yaitu tentang majalah. Kelompok 4 anggotanya terdiri dari 5 orang yaitu ada Ahmad Sanusi, Eki Anggara, Muhammad Juwandi, Buri Haras, dan saya dari Uki. Materi pertama akan dijelaskan oleh pengertian majalah. Majalah dalam bahasa Inggris disebut magazine. Ini berasal dari bahasa Arab yaitu makazi yang berarti gudang penyimpanan. Dalam KBBI, majalah yakni terbitan berkala yang isinya meliputi berbagai liputan jurnalistik, pandangan tentang topik aktual yang patut diketahui pembaca. Menurut Komarudin, majalah merupakan salah satu alat komunikasi yang berbentuk publikasi yang terbit secara berkala, seperti seminggu sekali atau sebulan sekali atau pada waktu yang teratur. Isi dari majalah ini dapat berupa artikel, berita, cerita sastra, puisi, resensi, lelucon, kritik, tajuk, rencana, iklan, dan lain-lain. Menurut Danesi, kumpulan artikel atau kisah yang diterbitkan teratur secara berkala dengan menampilkan beragam informasi, opini, dan hiburan konsumsi massa dengan berbagai ilustrasi pendukung. Menurut Asegaf, media cetak sehingga pesan-pesan yang terdapat di dalam majalah bersifat informatif dan publik dapat mengatur waktu untuk membacanya. Menurut Suryawati, majalah adalah media komunikasi yang menyajikan informasi secara dalam, tajam, dan memiliki nilai aktualitas yang lama serta menampilkan gambar atau foto yang banyak. Menurut Wahyudi, kepentingan pembaca, pendengar, dan pemirsa harus selalu diperhatikan dan diutamakan karena laku tidaknya isi pesan yang dijual sangat tergantung dari konsumen atau dengan kata lain surat kabar atau majalah, radio, televisi, dan film akan laku bila isi pesan sesuai dengan selera konsumen. Serta Henry Luce dan Hugh Hefner. Menurut Frank Frazedon, majalah umum, majalah yang menggunakan persoalan-persoalan yang mempunyai arti penting bagi orang banyak, menyangkut soal politik, ekonomi, pendidikan, kebudayaan, dan ilmu pengetahuan yang meliputi kebutuhan manusia dalam masyarakat. Majalah khusus, majalah yang mengungkapkan masalah pertanian, ekonomi, teknik, ilmu pengetahuan, dan lain-lain. Ciri-ciri majalah: disajikannya menggunakan intervensi terbit. Majalah pada umumnya adalah mingguan dan bulanan. Nilai aktualitasnya lebih lama. Jika nilai aktualitas surat kabar hanya berumur 1 hari, maka nilai aktualitas majalah bisa 1 minggu. Ilustrasi dan foto lebih banyak dan menarik, serta jumlah halaman majalah lebih banyak. Sampul sebagai daya tarik yang unik. Di samping foto, cover atau sampul majalah juga merupakan daya tarik sendiri. Ini secara umum. Majalah umum yang ditujukan pada seluruh golongan sehingga sering disebut dengan majalah umum, bisa disebut mass magazine. Majalah berkelas dengan kualitas dan kontennya diajukan untuk pembaca yang berpendidikan tinggi dan tertarik pada urusan publik dan sastra. Kelas magazine sudah saya kirim di grup. Kemudian untuk yang selanjutnya, fungsi majalah terdiri dari 2. Yang pertama, fungsi majalah bagi penerbit, yaitu sebagai media belajar organisasi, sebagai media komunikasi, media promosi, sebagai media penyaluran bakat dalam bidang penulisan, dan sebagai sarana investasi. Kemudian yang kedua, majalah bagi pembaca, fungsinya sebagai sumber informasi, sebagai media komunikasi, sebagai penyalur aspirasi seseorang, sebagai penyemai demokrasi, media promosi, media pembelajaran berbasis baca tulis, kemudian media penyalur bakat dalam bidang penulisan, peningkatan kreativitas, dan sebagai penghibur. Kemudian slide selanjutnya yaitu peranan atau manfaat dari majalah: membantu perkembangan perubahan-perubahan sosial dan politik, menafsirkan persoalan-persoalan dari kejadian-kejadian dan menjadikannya sebagai pandangan nasional, membantu perkembangan suatu pengertian nasional dalam masyarakat, memberikan hiburan yang murah kepada jutaan orang, menjadi penyuluh dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, menjadi pendidik pada warisan-warisan kebudayaan manusia melalui tulisan serta perhatian terhadap seni juga mengenai tokoh-tokoh masyarakat. Kemudian slide yang selanjutnya, struktur organisasi majalah ini seperti hal
pada media cetak pada umumnya, di mana terdiri dari pemimpin umum, dewan redaksi, dan pemimpin perusahaan yang di bawahnya terdapat beberapa juga bawahannya. Kemudian yang selanjutnya, manajemen media majalah. Sebuah perusahaan atau organisasi tentunya harus memiliki kemampuan dalam mengelola perusahaannya agar sesuai dengan visi dan misi. Adanya susunan ketenaga kerjaan dan divisi membuat proses pengerjaan akan efektif serta mengefisiensikan waktu. Dalam media majalah harus memperhatikan akan sumber daya manusia, keuntungan laba dan manajemen promosi, konten, segmentasi pemasaran atau target konsumen, dan lain sebagainya. Hal ini menjadi penunjang dari kesuksesannya sebuah perusahaan. Kemudian perkembangan dari majalah. Majalah terus memperbaharui konten-konten yang disajikan agar tetap menarik perhatian konsumen. Adanya internet yang semakin berkembang pesat membuat banyak para penerbit memutuskan untuk mengikuti zaman dengan e-magazine atau majalah elektronik, yakni salah satu bentuk post jurnal versi online dari majalah. Ini menurut Intante dan Herviana, pada tahun teknologi percetakan yang digunakan teknologi inkjet imaging yang memungkinkan tampilan iklan menjadi lebih personal, termasuk adanya teknologi percetakan image di atas plastik bergelombang yang akan tampak bergerak atau ketika dimiringkan, dan teknologi tinta sensitif yang terhadap tekanan dan panas sehingga dapat berubah warna jika disentuh. Dan yang terakhir yaitu metode online, mendorong pengelola majalah untuk menyajikan majalah mereka dalam versi online yang dapat memberikan keuntungan kepada pengelola melalui sistem sponsor atau sponsorship sekaligus peluang iklan banner ads yang lagi muncul di suatu website. Jadi majalah yang mampu meningkatkan kemampuan dan kualitas dari keenam faktor ini akan memiliki peluang lebih besar untuk bertahan dan mencapai keberhasilan serta mempertahankan eksistensinya. Dan ini contoh beberapa dari majalah sesuai dengan tema-temanya. Ada tema keluarga, tema wanita, berita, fashion, olahraga, dan kesehatan. Saya kembalikan ke moderator. Ada yang ingin ditanyakan? Ingin bertanya, perkenalkan nama saya Monika. Yang ingin saya tanyakan mengenai bisnis majalah ya. Kalau membandingkan dengan koran, kan kita juga tahu di zaman sekarang ini koran lebih eksis ketimbang majalah. Yang ingin saya tanyakan itu menyangkut tadi, gitunya pemaparan tadi bahwa mayoritas isi majalah itu isinya foto-foto gitunya. Sedangkan kan kita juga tahu bahwa minat baca orang Indonesia itu sangat rendah gitunya. Nah, yang di sini itu kalau membandingkan antara koran dan majalah, koran kan kebanyakannya berisi tulisan gitunya, majalah berisi foto. Nah, kenapa gitu di zaman sekarang ini yang lebih eksis koran gitunya, yang masih bertahan koran, sedangkan majalah udah mulai gak ada. Terus yang ingin ditambahkan juga kan kita tahu bahwa koran itu ada media online-nya gitunya, jadi mungkin bisa berpikiran bahwa pantasnya koran masih bisa bertahan, ada beberapa yang bisa baca lewat online. Nah, tapi kan untuk majalah kita jarang mendengar gitu ada majalah versi online-nya gitu ya. Pasti keseringan itu majalah dalam berbentuk fisiknya. Nah, dengan kayak gitu kan berarti kalau ada majalah bentuk fisiknya berarti orang Indonesia bakal tertarik kan. Nah, yang ingin saya tanyakan kenapa gitu koran bisa lebih eksis ketimbang majalah kayak gitu? Dijawab ya. Kalau menurut saya kenapa koran lebih eksis, karena koran itu berupa media massa yang dipercaya dari zaman dahulu untuk memberikan informasi terkini akan kejadian yang ada di sekitar kita gitu, dan itu update terus setiap hari. Dan jangka waktunya juga kadaluarsanya hanya 1 hari gitu. Nah, kalau misalkan majalah ini bisa jangka waktunya seminggu, jadi kadaluarsa habisnya itu dalam jangka seminggu. Makanya kenapa koran masih bisa eksis? Ya karena itu informasinya terus update gitu dari di sekitar kita. Kalau menurut saya seperti itu. Dan majalah juga yang masih eksis di Indonesia itu majalah Tempo untuk berita, itu terkenal gitu. Dan yang saya tahu juga majalah yang sekarang juga sudah memiliki website online-nya, jadi kita juga bisa melihat majalah itu secara online gitu. Berarti itu kalau menurut saya. Apakah puas kalian? Terima kasih. Kapan kalian terakhir baca majalah? Tidak pernah. Tidak pernah, Bu. Majalah dulu tahun berapa? Tahun SD. 2008.
dipasrahkan pada kebutuhan pasar. Kalau bangsa orang Indonesia itu bangsa pasarnya lebih banyak masyarakat menengah ke atas dalam hal pendidikan ya, karena memang majalah itu relatif lebih mahal, full color kan, bahannya bagus, kemudian informasinya juga lebih dalam gitu, sedikit tapi lebih dalam. Karena memang butuh waktu seminggu, jadi ibu dulu pernah kerja di majalah, tapi ininya lebih ke majalah ilmiah, jurnal, namanya Jurnal Ummul Quran. Dia bukan seminggu tapi 3 bulan malah. Itu sudah produksinya mahal, orang-orang yang terlibat dosen di bidang sudah majalah ilmiah lagi gitu. Dan yang diwawancarai adalah orang-orang yang qualified, orang-orang yang memang sesuai dengan tema yang kita angkat seperti itu. Tantangannya memang begitu gitu, mencari orang yang minat pada topik-topik yang kita sediakan itu tidak banyak, dan kalaupun ada tidak banyak yang punya duit gitu. Ya enggak? Jadi berlapis gitu. Jadi mereka, kenapa orang Indonesia kalau bisa dibilang literasinya standar gitu ya, karena yang dibaca juga standar gitu. Yang dibaca hanya status WA, Twitter gitu ya. Beda mungkin beda dengan negara-negara yang lebih memperhatikan literasi gitu. Kalaupun masyarakatnya daya jangkaunya rendah, pemerintahnya yang memberi, pemerintahnya yang mencoba mencoba memfasilitasi. Pernah pemerintah itu membuat terobosan dengan perpus keliling ya, tapi karena memang masyarakatnya mindsetnya masih belum berubah, jadi perpus kelilingnya juga tidak populer gitu, hanya di daerah perkotaan saja, dan itu hanya anak-anak. Makanya kalau menurut ibu pribadi memang tidak mudah, tidak dalam waktu sehari 2 hari atau sebulan 2 bulan mengubah gaya hidup kita dalam hal literasi. Tapi kita tetap bisa mencoba itu. Bisa berlangganan tempo elektroniknya misalnya, bisa mulai, karena itu kan karya ya, dan cara mendapatkannya itu tidak gratis gitu, para reporternya juga dibayar. Kalau saya pribadi mencoba itu karena kan pengetahuan terus berkembang ya. Untuk anak saya itu tetap berusaha ada majalah anak untuk dibeli minimal sebulan sekali. Jadi kan tidak hanya konten yang ada di suatu majalah, tapi juga bagaimana merangsang. Tapi untuk makalahnya bersama dengan sebelumnya mesti ada landasan konseptual, dipecah gitu. Mana yang isinya pengantar, mana yang isinya manajemen dari majalah itu dan referensi. Itu mungkin silakan ditutup. Dari kelompok 4, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.